Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Altasya dari kelas 3KA07. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Menurut John McCarthy pada tahun 1956, kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Lalu menurut Herbert Simon pada 1987, kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia cerdas. Yang ketiga ada dari Sri Kusuma Dewi tahun 2003. Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Lalu selanjutnya ada Artificial Intelligence menurut para ahli. Yang pertama itu ada Rich and Knight. Artificial Intelligence menurut Rich and Knight adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ada Alan Turing. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Yang ketiga, ada Winston dan Prendergast tahun 1984. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat, dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Yang pertama kali akan saya bahas adalah kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer lain. Yang ketiga, lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Dan yang keenam, dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecerdasan alami. Yang pertama itu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan beberapa input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Lalu kita akan membahas sejarah kecerdasan buatan. Nah, pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test.
di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Kecerdasan buatan sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti Artificial Intelligence. Pada konferensi tersebut juga didefinisikan tujuan utama dari kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Beberapa program artificial intelligence yang mulai dibuat pada tahun 1956 sampai 1966 antara lain adalah yang pertama, ada logic theories dikenalkan pada Dartmouth Conference. Program ini dapat membuktikan teorema-teorema matematika. Yang kedua itu ada stat sum, diprogram oleh Robert K. Lindsay tahun 1960. Program ini dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Yang ketiga itu ada ELIZA, diprogram oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1967. Program ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Lalu kita masuk ke contoh teknologi sistem cerdas. Yang pertama itu ada IBM Deep Blue. Superkomputer IBM telah memainkan beberapa permainan catur melawan juara dunia. Yang kedua itu ada Siri, yaitu kontrol suara Apple dapat menanggapi pertanyaan dan melakukan tugas untuk penggunanya. Yang ketiga ada uang elektronik. Berdasarkan basisnya, penggunaan e-money dengan kartu tidak mengharuskan penggunanya memiliki akun rekening bank. Pengguna Transjakarta misalnya bisa mengisi kartu e-money di setiap halte, meski uang di dalam kartu bisa dimanfaatkan untuk transaksi selain ongkos kendaraan umum. Yang keempat ada Gmail, dapat menganalisis dan mempelajari contoh email yang tidak diinginkan dan memasukkannya ke dalam spam. Yang kelima ada Netflix. Netflix tidak memerlukan pengenalan. Ini adalah layanan konten on demand yang sangat populer dan menggunakan teknologi prediktif untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku konsumen. Teknologi ini memeriksa dari sejumlah catatan untuk merekomendasi film berdasarkan kecintaan dan reaksi Anda sebelumnya. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa ahli adalah kecerdasan buatan merupakan suatu keilmuan cerdas yang diperoleh dari pemikiran manusia dalam bentuk pemberian atau pembentukan informasi, sehingga terbentuk teknologi komputer yang semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada daftar pusaka. Bisa dilihat di sini ada beberapa situs atau e-learning yang saya akses untuk menghasilkan PPT ini. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.